Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Octavia Arlen Setiawardani dengan NIM 3121299 akan menjelaskan bagaimana alur kerja dari sistem website saya terkait analisis sentimen, ulasan masyarakat terhadap sistem operasi iOS 15, 16, dan ke-17. Baik, langsung saja. Untuk bagian menunya, terdapat menu dashboard, scraping tweet, preprocessing data, preprocessing hasil, klasifikasi, dan juga visualisasi. Yang pertama adalah menu scraping. Fungsi menu scraping adalah untuk men-scrap atau mengambil data tweet, opini masyarakat dari media sosial Twitter. Pada bagian menu ini, kita dapat memilih keyword atau kata kunci yang akan di-download. Sebagai contoh, kita mengambil iOS 16, selanjutnya kita mengisi limit dari data yang akan diambil. Lalu pada bagian ini, kita harus mengambil token Twitter kita dengan cara login Twitter, inspect, lalu pilih pada bagian application cookies, dan kita salin tokennya, masukkan pada kolom token. Selanjutnya kita bisa mulai dan menunggu sistem melakukan scraping. Proses selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu processing data. Pada menu ini kita diminta untuk memasukkan file data dari hasil scraping sebelumnya. Karena sebelumnya saya sudah mempunyai datanya, jadi kita masukkan data yang sudah ada yang sudah tersimpan pada device. Ketika file datanya sudah diinputkan, maka kita bisa menjalankan prosesnya dan menunggu sistem untuk membersihkan file kita. Jika sistem sudah berhasil membersihkan file kita, secara otomatis nanti sistem akan mengarahkan kita ke bagian menu preprocessing hasil. Bisa terlihat pada menu ini file mentah yang sudah kita inputkan akan dibersihkan dan ditampilkan hasilnya menjadi seperti di halaman berikut. Di sini terdapat kolom version, tweet date, created at, kalimat full text, kalimat yang sudah melalui tahap cleaning atau pembersihan, lalu tokenisasi atau memisahkan kalimat berdasarkan kata, hingga reconstruct atau menggabungkan kembali kata-kata tersebut. Lalu pada bagian paling kanan, terdapat kolom label. Kolom ini nantinya akan diisi dengan label sentimen positif bernilai 1, negatif bernilai 2, dan netral bernilai 0 untuk mengisi label tersebut. Di sini kita perlu mendownload filenya. Jika filenya sudah di-labeling, proses selanjutnya adalah dengan ke bagian menu klasifikasi. Pada menu ini, kita akan mengunggah file yang telah diberi label agar sistem dapat memproses file tersebut untuk dianalisis dan divisualisasikan. Jadi kita perlu menginputkannya pada bagian menu klasifikasi. Dikarena saya sudah mempunyai contoh file yang sudah diberi label, maka kita pakai file tersebut untuk proses pada menu ini. Jika sistem telah selesai memprosesnya, secara otomatis kita akan diarahkan pada menu visualisasi. Pada bagian menu ini, di sini akan tertampil report hasil training. Ada distribusi sentimen, TF-DF, confusion matrix sebagai hasil perhitungan evaluasi sistem, lalu evaluation metric full data seperti precision F1 score dan lain-lain. Terdapat juga top feature 10 kata teratas dari masing-masing kelas sentimen, dan juga terdapat word cloud. Selanjutnya kita juga melihat hasilnya pada menu dashboard, di mana pada menu ini kita dapat mengetahui berapa kali kita menjalankan sistem ini, lalu terdapat akurasi rata-rata dari seluruh data yang dijalankan. Terdapat juga akurasi dari data yang baru kita jalankan, dan jumlah data tweet yang telah kita jalankan. Di sini terdapat juga diagram mengenai distribusi sentimen pada masing-masing iOS-nya. Seperti yang terlihat, pada iOS 15 memiliki jumlah sentimen positif 20, negatif 60, netral ke 135, sedangkan pada iOS 16 memiliki jumlah sentimen positif 65, negatif 241, netral ke 402, yang terakhir pada iOS 17 memiliki sentimen positif 33, negatif 166, dan netral ke 218. Selanjutnya kita juga dapat melihat hasil trend metrik seperti accuracy, precision, recall, dan F1 score. Baik, kurang begitulah alur sistem dari website yang saya buat mengenai analisis sentimen iOS 15, 16, 17 yang diambil dari media sosial Twitter. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.